Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuaku. Gimana kabarnya sekarang yang lagi di musim pandemi dan di PPKM ini? Apakah penjualannya oke atau meningkat apa turun? Gua rasa sih penjualan di musim ini pasti turun semua ya, karena gimana ya, pekerja juga yang kerja juga perputaran duitnya udah makin dikit karena keuangan orang itu pasti menurun. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang sering dipertanyakan orang, berapa sih modalnya dagang warung sembako sekarang. Kalau pertanyaan itu mungkin modalnya itu nggak bisa dipatok ataupun nggak bisa disimpulkan berapa ya, sebab modal itu berapapun pasti bisa, cuman idealnya itu kan ada hitungannya, istilahnya berapa sih yang pas gitu. Kalau istilah yang pas itu sih nggak ada juga ya. Semua modal itu 1 juta, 5 juta, berapa itu bisa aja, cuma menyesuaikan ya. Biasanya sih ada yang mungkin 5 juta modalnya bisa aja, cuman kan yang dijual itu tergantung barangnya apa aja. Mungkin masih jual-jual istilahnya warung di rumah aja, seperti jualan-jualan minuman kan, minuman saset seperti minuman kopi gitu kan, jual ya, daripada nggak ada kerjaan di rumah 5 juta juga cukup. Cuman kalau untuk khusus warung sembako itu yang istilahnya barang komplit ya, biarpun nggak ada stok, istilahnya barang komplit, misalnya sabun apa itu rencengan aja, minimalnya kalau sekarang itu ibarat ada rokok slop-slopan semuanya itu harus ada di atas 30-40 juta lah, biar dia barangnya komplit tapi nggak ada stoknya. Kalau saya dulu udah lama sih ya, 2010, sekarang 2021, udah mau 11 tahun, udah 11 tahun jalan. Kalau dulu modalnya cuman 23 juta udah sama kontrakan sama motor bekas satu, udah istilahnya Indomie masih setengah-setengah dus, rokok masih setengah-setengah slot ya, begitulah kan. Setiap tahun itu penambahan itu pasti, karena setiap produk itu, setiap barang itu pasti naik modalnya. Barat rokok dulu modalnya cuman berapa, sekarang kan udah naik tiap tahun, bahkan tiap bulan naik. Apalagi sekarang gimana ya, tiap kita belanja itu pasti ada perubahan harga, pasti naik. Kalau turun jarang rokok turun harga. Ibarat kata kalau dulu kita buka 25 juta, sekarang mungkin 45 juta, itu hanya 40 juta lah. Udah 11 tahun, udah jalan 11 tahun ya, wajar. Kalau sekarang dihitung-hitung ya 40 juta itu udah masih tipis, udah pas-pasan lah. Pas-pasannya istilahnya kita udah beli rokoknya slopan, udah enggak setengah slop ya, beli Indomie udah dus-dusan. Tapi barang-barang istilahnya barang pelengkap seperti kosmetik, seperti yang jarang-jarang laku itu belum. Kita nggak mungkin, kalau kita warung baru itu istilahnya modal kita masih pas-pasan, kita nggak bakalan beli itu, sebab kalau kita beli itu dia akan memakan modal, sebab lakunya itu jarang, nggak mungkin laku tiap hari, nggak mungkin. Paling yang diutamakan itu kalau kita membuka warung itu ya pasti barang-barang yang paling laku aja, yang istilahnya dalam sehari itu harus laku satu, paling enggaknya 2 gitu. Pokoknya ada lakunya lah tiap hari kalau kita masih pemula ya. Kalau untuk warung yang udah lama ya
istilahnya udah punya modal lebih, wajar kita beli kosmetik yang lakunya itu sekali sebulan belum tentu ada ya, namanya juga barang-barang jalan laku. Tapi namanya untuk mengkomplitkan warung itu wajar kita beli. Itulah kalau modal warung sekarang itu udah lumayan gede ya. Tapi sebenarnya tergantung niat kita juga sih ya, yang mau jualan. Kalau daripada nggak ada kerjaan di rumah, istilahnya bikin warung, ya nggak masalah, modal berapapun bisa. Cuman kita harus rajin, istilahnya rajin tiap hari belanja, rajin mencari-cari barang-barang yang murah biar menghemat ini. Karena setiap kita belanja ke agen itu nggak semua harganya itu sama, nggak semua harga itu murah. Misalnya di agen ini lebih murah ini, di agen sana murahnya itu. Kita harus rajin ngelilingin agen itu. Pokoknya modal yang ideal kalau sekarang buka warung itu istilahnya yang pas lah ya, pas istilahnya, tapi nggak lebih, istilahnya pas-pasan aja. Sekarang dagang itu harus ada 45 juta baru pas barangnya. Itu pun masih banyak yang setengah-setengah dus lah, nggak beli bisa semua. 45 juta karena mungkin tahun besok naik lagi tuh, bisa jadi 50 juta. Sebab harga itu semuanya nggak bakalan ada turun, pasti naik dan naik terus. Itu bakalan turun kecuali dia telur itu, minyak itu ada simulasi naik turunnya. Kalau rokok itu turun itu jarang, adapun jarang dia hanya koreksi harga sesuaikan pasaran aja. Tapi di bawah 45 juga bisa aja. Kita harus rajin belanja tiap hari, itu aja sih kuncinya. Bisa aja 20 juta juga bisa, cuman kan kita harus rajin belanja. Jadi kebutuhan yang perlu aja kita beli, misalnya itu kopi, sabun, jangan yang jarang laku kita beli. Misalnya kalau itu satu rencing aja dulu, kita sesuaikan dengan keuangan kita aja. Kita bikin istilahnya ya, kita modal 20 juta kita beli ya sesuai ini aja. Misalnya kalau di daerah itu masih lakunya, kita kan pasti tahu apa aja yang sering laku di tempat kita ataupun daerah-daerah tertentu kan, itu ada aja yang barang-barang yang laku. Misalnya kalau model Masako yang itu, Masako kita beli satu renceng aja, itu aja sih. Kalau beli rokok ya kita pilih aja rokoknya, misalnya 5 bungkus aja. Tapi kita kalau belanja ke agen jangan nanya-nanya mulu. Kalau nanya mulu malas agen itu, lo pasti dipalakin. Kecuali lo udah kenal agennya, mungkin namanya lo pemain baru, lo pasti penasaran harga kan. Ya paling enggaknya lo adalah kalau mau buka warung jangan takut aja. Itu pengalaman itu, ntar kalau sudah jalan itu warungnya, pengalaman itu pasti bertambah. Istilahnya namanya warung sembako itu kita akan belajar dari pengalaman sehari-hari aja. Kita pasti tahu barang apa aja yang sering laku di warung, apa aja yang lakunya cepat, lakunya lambat, pasti. Sebab orang itu belanja di warung itu istilahnya, orang pembeli itu ya tiap hari ya belanjanya itu aja. Mungkin berubah, pasti berubahnya itu ada. Mungkin belanja bulanannya biasanya dia sekali sebulan bersihin WC model gitu kan, WPC itu kan ya sekali sebulan, sekali 2 bulan lakunya itu untuk satu rumah tangga ya. Ya kan belinya itu pasti jarang. Model gitu ya beli 1 piece 2 piece aja. Kalau udah habis kita belanjakan lagi.
kalau udah habis ya belanjakan lagi. Kuncinya itu kalau kita masih pemula itu modalnya dikit ya, kita harus belanja tiap hari, mungkin sehari itu bisa 3 kali 2 kali tergantung keuangan kita. Cuman ya ada minornya juga kalau kita sering belanja tiap hari ya. Kalau dekat tempat belanja kita mungkin pengeluarannya dikit, waktunya dikit. Kalau dekat, kalau jauh tempat belanja kita itu kita harus mengeluarkan ya buat biaya minyak motor mungkin, ataupun waktu kita lama, lagi kita masih sendiri dagangnya atau masih bujangan. Wah, teman-teman gua banyak masih bujangan. Gua juga dulu pertama buka itu masih bujangan, masih belum nikah, jalan setahun baru nikah. Itu karena modal kita dikit ya, terpaksa deh tiap hari kita nutup. Mungkin kita akan nutup itu siang hari, di mana jualan itu di mana-mana. Kalau siang hari itu sepi, sebab orang yang beli itu kan jarang. Namanya jualannya siang hari itu di mana-mana jualan itu pasti sepi, sebab orang malas keluar karena panas cuaca. Baiklah, demikian dulu video kita kali ini ya. Video istilahnya yang sering ditanyakan orang itu di mana sih di warung itu. Demikian dulu video kita. Jangan lupa like, komen bila ada yang kurang jelas, dan ada pertanyaan yang lain, komen aja. Kalau ada waktu kan saya malas. Demikian dulu video kita. Terima kasih. Assalamualaikum.